bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cindy Wardana, NIM 860589627, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan tentang wawancara saya kepada guru SMP Negeri 1 Indralaya Selatan tentang literasi kepramukaan. Aduh, tadi yang megang siku. Saro kak, saro. Siap gerak. Jalan depan gerak. Siap gerak. Oke. Sekarang. Assalamualaikum Ibu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Claudia Cindy Wardana, mahasiswa semester 1 Universitas Terbuka. Saya ingin mewawancarai tentang ekstrakurikuler pramuka di SMP Negeri 1 Indralaya Selatan. Izin ya Bu. Ya. Adapun pertanyaannya, yang pertama, apa yang memotivasi Ibu untuk menjadi pembina pramuka di sekolah ini? Oke, baik. Adapun motivasi saya di sini sebagai pembina pramuka, pertama, tentunya saya ditunjuk oleh kepala sekolah, jadi saya bertanggung jawab ya untuk melaksanakan jadi pembina pramuka. Kemudian mungkin karena saya ada latar pengalaman di dalam pramuka, kemudian saya punya motivasi ingin mengajarkan anak-anak untuk berdisiplin dan bertanggung jawab kepada anak-anak. Saja mungkin motivasinya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana Ibu mempersiapkan diri sebelum mengajar pramuka di sekolah? Oke. Mungkin sebelum mengajar pramuka sama seperti kita mengajar kegiatan belajar di kelas ya. Jadi kalau di pramuka itu ada 70% kegiatannya di lapangan, ada 30%-nya di kelas. Jadi kita ajarkan ada kegiatan teorinya, ada kegiatannya di lapangan. Nah, di lapangan inilah yang kita ajarkan, ada kegiatan latihan baris berbaris, ada kegiatan upacara, ada kegiatan mose, semakur. Nah, ini yang kita ajarkan ke anak-anak. Untuk pertanyaan ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk membuat kegiatan pramuka menjadi menarik dan menyenangkan bagi siswa? Kalau buat menyenangkan, ya. Jadi kalau anak-anak ini biar dia menyenangi untuk sesuatu, tentunya di dalam kegiatan ekskul itu kan pramuka itu sebenarnya tidak monoton ke teori ya. Jadi di dalam pramuka itu banyak sekali ada permainan-permainan yang menimbulkan daya ketarikan untuk anak-anak itu sendiri. Jadi itu yang bisa membuat anak itu senang. Biasanya anak-anak itu yang suka hiking, perkemahan, itu yang ditunggu-tunggu anak-anak. Selanjutnya pertanyaan keempat, bagaimana Ibu mengatasi kesulitan yang dihadapi saat mengajar pramuka? Baik, untuk mengatasi kesulitan, kebetulan di dalam kegiatan pramuka ini, saya selaku pembina pramuka dibantu oleh pelatih, ada beberapa pelatih. Jadi kalau kesulitan itu bisa kita kita sama-sama gitu ya. Kalau kesulitan itu tidak ada sebenarnya, anak-anak juga mudah diarahkan. Saya rasa kesulitan itu bisa kita tanggulangi ya dari kesulitan itu. Jadi saya rasa tidak begitu fatal lah kesulitan yang kita
Selanjutnya, apa yang Ibu lakukan untuk memastikan keselamatan siswa selama kegiatan pramuka? Oke. Di dalam kegiatan pramuka kan ada yang seperti tadi hiking ya, yang mungkin rentan resiko atau perkemahan yang rentan resiko. Nah, itu kami selalu mengingatkan anak-anak untuk menjauhi hal-hal yang bisa membahayakan anak-anak. Jadi kita akan menjauh yang namanya dari resiko yang bisa berisiko fatal gitu kan anak. Jadi kita jauhkan yang hal-hal yang bisa berisiko. Bagaimana Ibu mengevaluasi keberhasilan kegiatan pramuka di sekolah? Kalau dilihat dari evaluasi itu kan pastinya kita setiap latihan ada diadakan berupa perlombaan gitu. Kemudian kita ada perlombaan di luar sekolah. Nah, ketika anak-anak itu bisa mengikutinya dengan baik atau misalnya apalagi sampai dapat juara, nah disitulah kita bisa mengevaluasi hasil anak-anak itu. Kalau mereka berhasil mendapatkan juara berarti berhasil apa yang kita ajarkan ya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pramuka? Baik, untuk partisipasi ya. Ya. Kalau sekarang ini kegiatan pramuka itu kalau ditanya ke anak-anak ya, pasti mereka tuh emang kurang menyukai yang namanya pramuka ya. Mungkin karena nggak suka berpanas-panas gitu ya, lebih senang sekarang ini anaknya ini lebih senang main gadget. Nah itu, jadi bagaimana kita menyarankan anak partisipasinya, karena ini merupakan bagian dari kegiatan dari sekolah dan itu wajib untuk anak-anak ikuti. Apalagi anak-anak yang kelas 7, kelas 8 itu wajib untuk mengikuti kegiatan pramuka ini. Jadi mungkin itu partisipasi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu mengintegrasikan nilai-nilai pramuka dengan kurikulum di sekolah? Mengintegrasikan ya, di dalam kegiatan di sekolah. Jadi pramuka itu kan sebenarnya nanti mereka akan ke masyarakat, dan kegiatan pramuka itu dari keagamaan, ke sosial. Nah itu bisa mereka terapkan. Jadi kalau kita menerapkan dasar dharma itu sudah memenuhi semua nilai-nilai Pancasila ya. Jadi mungkin di situ jadi kita bisa melihat karakter anak, adab gitu ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, apa yang Ibu lakukan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan kerjasama dalam kegiatan pramuka? Oke, yang kami lakukan kepada anak-anak, jadi anak-anak itu membantu siswa mengembangkan keterampilan. Membantu keterampilan kepada anak ya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Ibu lakukan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan kerjasama dalam kegiatan pramuka? Baik, kalau dalam hal itu biasanya kami menunjuk anak untuk menjadi pemimpin ibu gitu ya, atau kegiatan-kegiatan seperti perlombaan, karena dengan demikian akan membangun kedisiplinan anak, kemudian keberanian anak untuk bertanggung jawab melakukan yang diperintahkan oleh pembinanya. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana Ibu melihat peran pramuka dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa? Baik. Jadi pramuka itu kan wajib dilaksanakan oleh anak-anak, apalagi anak-anak itu, karena itu membentuk karakter, kedisiplinan anak, tanggung jawab, kemudian anak-anak itu
disiplin dalam beribadah, karena di situ kan diajarkan di dasar-dasar. Iya. Oke, sekian Ibu Eni pertanyaannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya wawancara Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penampilan video dari saya. Saya minta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.